Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, terutama pada malam hari ini kita kembali bertemu di Arikin TV. Dan tentunya salah satu nikmat yang telah diberikan Allah adalah kesehatan yang diberikan Allah pada kita pada malam hari ini. Sehingga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan dalam kehidupan kita, insya Allah dapat diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sobat Arikin TV, pada hari ini kita berbincang-bincang dengan salah satu tokoh. Pada hari ini kita berbincang dengan Kiai Haji Zuhri Yakub. Insya Allah dalam bincang-bincang kita pada malam hari ini dapat bermanfaat buat sobat sekalian. Dan tentunya apa yang kita bincangkan pada malam hari ini tujuannya salah satu untuk menambah ilmu kita, menambah pengalaman kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Baik, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita langsung saja menyikapi apa yang disampaikan oleh ITB, peneliti ITB, bahwasanya beberapa bulan akan datang, kalau tidak salah sekitar bulan November nanti, perkiraan akan ada sebuah bencana besar seperti tsunami yang akan datang ke Indonesia, wabil khusus di daerah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah tentunya melihat dari musibah-musibah yang ada, banyak sih sudah kita perhatikan, kita lihat musibah tsunami di Aceh, gempa bumi di mana-mana, dan kita lihat ada sebuah statement atau pernyataan dari peneliti ITB tersebut. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya kita bahas ini sedikit. Bagaimana kita menyikapi sebagai orang Islam tentang musibah yang insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi tidak ada salahnya sebagai peneliti menyampaikan ini untuk sebagai antisipasi tentunya. Sebagai kita bangsa Indonesia, wabil khusus yang berada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, untuk lebih berhati-hati. Nah kembali, kita sebagai muslim melihat akan adanya musibah yang insya Allah tidak terjadi ini, kita sebagai muslim bagaimana menyikapi ini supaya apa yang disampaikan oleh ITB ini mudah-mudahan Allah tidak mendatangkannya. Jadi mohon kiranya Pak Kiai bisa memberikan pencerahan kepada kita dan sobat Arikin TV sekalian, supaya pertama dapat mengantisipasi, dapat lebih waspada dan lain sebagainya. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penelitian yang dipaparkan tadi PB, bahwa memang hasil penelitian yang dipaparkan oleh ahli, kita pun memang harus menyikapi dan tidak bisa juga kita membiarkan juga, dan tidak bisa kita cuek. Paling tidak ada perhatian kita bagaimana menyikapi sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang memang kita meyakini semua apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak ada yang kebetulan. Dan kita memang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sebuah ketentuan dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bagaimana cara kita menyikapinya, tentu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadi sebuah teguran, bisa menjadi sebuah bencana yang itu adalah azab, bisa itu adalah bagaimana cara Allah mengangkat derajat kita. Namun lebih jelas lagi kita dengarkan bagaimana guru kita menyikapi bahaya ini, kemudian bencana ini, musibah yang nanti kalau memang itu terjadi, sikap kita sebagai seorang mukmin seperti apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyikapi hasil dari penelitian yang disampaikan oleh para ahli itu, sesungguhnya buat kita sikap yang pertama adalah mengembalikan urusan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apapun yang terjadi itu tidak lepas dari iradahnya Allah. Terus bagaimana kita kemudian mengantisipasi persoalan ini? Kita ketemu dalam Al-Quran ayat Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah boleh satu penduduk negeri merasa aman akan datangnya bencana di waktu malam saat mereka tertidur? Pada lanjutan ayat Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah boleh penduduk satu negeri itu merasa aman akan datangnya bencana di waktu pagi saat mereka sedang terlena dengan perbuatan mereka? Artinya memang kita hidup ini tidak lepas dari bayang-bayang kemurkaan Allah. Ini sebagai peringatan di mana gambaran manusia tertidur, manusia sedang terbuai dengan pekerjaannya. Itu pada situasi di mana kita ini jauh dari Allah, tidak mendekat kepada Allah. Padahal kita juga ketemu riwayat bahwa Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan, dan Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Sebagai mukmin kita ini kan memang sudah didorong. Pembuktian keimanan kita adalah selalu mendorong diri kita masing-masing untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tidak boleh pernah kita putus harapan dan tidak boleh pernah putus untuk melakukan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan. Amal soleh itu bukan cuma sekedar ibadah, tapi bagaimana juga kita menjaga ekosistem alam. Amal soleh itu juga bagaimana kita kemudian menjaga keseimbangan hidup. Sehingga ketika Allah ridha dengan amalan kita, bisa saja kemudian bencana yang sudah diteliti itu yang diprediksi akan datang, bisa saja Allah akan palingkan. Dalam sebuah riwayat hadis Imam Tabrani atau Daruqutni, saya lupa itu, di mana Nabi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inni la uhimmu bi ahlil ardi adaban. Sesungguhnya aku amat berkeinginan menurunkan adab pada satu kaum. Fa idza nazartu ila ummari buyuti. Tetapi manakala aku melihat di sana masih ada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar. Jadi ada 3 disebutkan situ. Pertama adalah orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Wal mutahabbina fiyya. Masih ada orang-orang yang berkasih sayang karena aku. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang bangun di tengah malam di waktu sahur memohon ampun kepadaku. Sarraftu adabi anhum, aku palingkan adabku dari mereka. Ini penyebutan 3 kelompok ini bukan perkara sederhana sebenarnya. Pertama adalah Ummar buyuti, orang-orang yang memakmurkan rumahku. Mewakili kelompok orang-orang yang selalu berada di jalan kebenaran, orang-orang yang selalu melakukan kesalehan-kesalehan, orang-orang yang selalu menghidupkan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang baik, orang yang masih dekat dengan Allah, yang kontinuitas ibadahnya terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, meramaikan masjid, meramaikan majlis taklim. Itu orang-orang yang disebut dengan ahlul dzikir, yang senantiasa hidupnya berada dalam ingat kepada Allah. Kemudian yang kedua, al-mutahabbina fiyya, orang yang berkasih sayang karena aku. Hari ini kita menyaksikan sendiri, kita sudah kehilangan cinta di mana-mana. Di antara kita saja, jangankan turun azab hari ini, interaksi kita ini sebagian sudah menjadi azab buat kita.
Ya kita saling caci maki, saling tuduh, saling fitnah, menebar kebencian. Bukankah itu juga merupakan bencana dalam kehidupan? Padahal kita sering melihat itu ada gambar-gambar di jalan, tulisan damai itu indah. Masya Allah. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menciptakan suasana hidup yang indah ketika kita tidak punya hati yang damai? Kita ingin orang berdamai dengan kita, sementara kita tidak pernah menebarkan kedamaian. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang meminta ampun di waktu malam, orang-orang yang terbangun kesadarannya akan dosa-dosa mereka selama ini. Ketika didapati 3 kelompok ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan sarraftu adzabi anhum, aku palingkan adab dari mereka. Terkait dengan antisipasi kita, ya kita mau ambil yang mana ini? Di antara 3 ini. Di antara 3 ini. Ya. Mari sama-sama kita ramaikan kembali ya rumah-rumah Allah. Artinya kita hidupkan hidup kita dengan suasana ibadah, ya, senantiasa berzikir kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar, kemudian membangun kebersamaan, membangun hubungan cinta kasih di antara kita, memperbaiki hubungan yang rusak di antara kita. Jangan diupayakan semakin curam konflik di antara kita, termasuk para pemimpin bangsa ini, ya, para tokoh-tokoh yang diharapkan mampu untuk membawa perubahan negara kepada perubahan yang lebih baik, bukan saling serang, saling tuduh dan sebagainya, tapi memiliki tanggung jawab yang utuh bagi kemaslahatan rakyat secara keseluruhan. Kemudian bagi orang-orang yang memang menyadari, seperti kita ini menyadari banyak salah dan dosa, janganlah selalu merasa kita ini sudah baik gitu, merasa benar. Padahal sesungguhnya kita banyak salah. Kita berkesempatan sesungguhnya untuk meraih kasih sayang Allah, untuk selalu mencari ampunan Allah. Kita dapati dalam Al-Quran juga ayat, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan jika kamu meminta ampun kepada Allah, wa anistaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu kepada Allah, kemudian tsumma tubu ilaihi, kembali ke jalan Allah, maka Allah janjikan yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma, Allah akan berikan kepadamu kesenangan hidup yang terus menerus sampai batas waktu yang Allah tentukan. Jadi jangan hanya kekhawatiran munculnya bencana tapi tidak pernah melakukan upaya. Karena kita yakinkan tadi bahwa ridhonya Allah tersembunyi di dalam ketaatan, murkanya Allah ada di dalam kemaksiatan. Jadi kalau hanya kekhawatiran itu yang kita fokus kepada persoalan musibahnya, ya tidak menyelesaikan masalah. Lagi-lagi kemudian kita kembali pada ayat, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa kepadamu berupa kebaikan itu dari Allah, dan apapun yang menimpa kamu berupa keburukan itu sesungguhnya dari dirimu sendiri. Allah tidak pernah berlaku zalim kepada hamba. Terkait dengan penelitian ilmiah, kita juga sama-sama pernah baca atau mungkin pernah dengar bahwa negara kita memang terletak pada wilayah khatulistiwa, kemudian ada lempeng ya, yang dengan kata lain sangat riskan posisinya. Tetapi kita meyakini kasih sayang Allah lebih dahulu, lebih mengemuka dibandingkan murkanya. Kasih sayang Allah, rahmat Allah itu mendahului murkanya. Jadi bagaimana kita menghindari bencana itu? Dengan cara yang sungguh-sungguh meraih kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara-cara yang memang sudah dicontohkan, sudah digariskan, dan sudah diteladankan. Iya. Satu lagi Kiai, di samping yang 3 poin tadi, untuk memakmurkan rumah Allah, saling mencintai karena Allah, adakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan, yang amalan ini terkait salah satu apakah bisa menolak sebuah musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala?
Ya kalau amalan-amalan kita ya di samping amal-amal soleh yang sudah definite gitu, yang sudah tertentu, kita mungkin memperbanyak amalan-amalan lain. Jangan lupa bahwa kesalehan sosial juga tidak kalah pentingnya. Bahkan kesalehan sosial itu 100 banding 1 dalam nas-nas Al-Quran maupun hadis Nabi dibandingkan dengan kesalehan ritual. Kalau bicara tentang amalan atau aurat-aurat kan yang maksur saja dari Nabi kita jalankan. Umpama kita senantiasa umat Islam ini jangan jauh dari Al-Quran. Seberapa banyak sih setiap hari kita baca Al-Quran? Banyak-banyak bersalawat kepada Nabi. Lalu kemudian ada aurat-aurat tertentu. Umpama kita membaca tentang Allahumma adfa'annal bala wal waba wal marad, umpama begitu. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Itu kan jahdil bala. Bala yang melelahkan, bencana yang menyusahkan, wadarki syafa wa su'il qadha syamatatil a'da. Itu kan dijanjikan kita tidak akan terkena bencana kalau kita membaca doa itu. Dan mungkin amalan praktis mengamalkan hadis Nabi as-sadaqatu. Nah ini satu yang tidak boleh kita lupakan. Kita mungkin bisa dihapuskan dosa kita, dimaafkan kesalahan kita, atau kita bisa mendapatkan banyak keuntungan-keuntungan dari amalia infirodi kita. Tapi jangan lupa bahwa untuk bala itu ada kata kuncinya itu. Untuk bala itu jalannya as-shadaqah tadfa'ul bala. Apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Ya, kesusahan sedang dialami oleh banyak orang. Maka kesempatan yang terbaik bagi kita hari ini untuk memberikan kebaikan kita kepada orang lain. Dan itu upaya termasuk daf'ul bala, memperbanyak sedekah kita. Mungkin kalau kemarin-kemarin tidak tergerak juga, hari ini tidak ada jalan lain. Di kiri kanan kita mendapati orang sedang kesulitan, kita tampillah untuk memberikan sedikit kebaikan atau pertolongan kepada orang-orang yang kita temui dalam kehidupan kita. Itu bagian daripada upaya daf'ul bala. Itu sebut dengan kesalehan sosial tadi saya bilang. Itu harus jauh lebih banyak kita tumbuhkan. Karena Allah sendiri ketika melihat di antara kita ada kasih sayang, Allah akan limpahkan rahmatnya buat kita. Ya, baik. Tentunya Sobat Arifin TV, beberapa poin kita telah dapat dalam mujakarah, dalam ngobrol santai pada hari ini. Pertama, untuk mendekatkan diri atau memakmurkan masjid, rumah-rumah Allah ya kayak. Yang kedua, saling cinta mencintai karena Allah. Mencintai sesama karena Allah, membenci juga karena Allah. Yang ketiga, banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Dan yang paling utama tadi, kunci daripada penutup mujakarah kita adalah sedekah. Karena banyak bersedekah, dan sedekah adalah salah satu untuk menolak bala. Demikian Sobat Arifin TV, dan tentunya Kiai terima kasih sekali atas keterangan yang disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua, buat jamaah Sobat Arifin TV. Ustadz juga terima kasih Ustadz. Semoga pembicaraan atau mujakarah kita pada malam hari ini dapat bermanfaat buat jamaah sekalian. Dan sekali lagi, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.